Oke, halo semuanya, kembali di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya melindungi root atau navigasi page ya yang ada di aplikasi React kita dengan mudah dan sangat simpel sekali hanya menggunakan use effect dan juga use navigate dari React Router DOM. Jadi bila kita ingat-ingat pada video sebelumnya, saya eh, saya sudah mempunyai video ya dari sebelumnya itu cara menavigasi page di React menggunakan React Router DOM. Jadi di sini saya memiliki project yang saya buat menggunakan Create React App. Nah, jadi di sini saya sudah atur seperti ini. Misalkan page yang di URL yang dicari oleh user itu slash, dia akan langsung diarahkan ke page index. Bila user mencari slash login, dia akan langsung diarahkan ke page login dan segitu seterusnya. Dan bila ada yang page path atau URL yang belum saya set, maka dia akan langsung diarahkan ke page not found ini. Oke, jadi mungkin biar kalian ada gambaran sedikit bagaimana sih aplikasi simpel yang sudah saya buat pada video tutorial sebelumnya. Ini ya. Jadi misalkan kita npm start terlebih dahulu. Oke, bila kita jalankan aplikasinya, dia akan langsung diarahkan ke index page ya. Seperti biasa, jika bisa kita lihat di sini sudah saya atur ya. Di slash itu seperti index atau tidak ada slashnya sama sekali. Dan misalkan dia tuh acak seperti ini, tidak ada yang ngatur, dia akan langsung diarahkan ke page not found ini. Jadi setiap page itu isinya simpel sekali. Misalkan di login, itu sudah saya buatkan seperti ini. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana sih caranya untuk melindungi root ini. Jadi yang saya akan lakukan di sini itu seperti ini. Misalkan user tidak boleh mengakses page home sebelum dia melakukan login. Nah, seperti itu. Nah, jika di sini kan user bisa semena-mena seperti ini. Misalkan dia belum login, misalkan dari login dia ingin langsung ke halaman dashboard. Dan dia langsung bisa ke sini. Nah, itu harusnya nggak bisa karena misalkan home untuk user bisa ke URL home ini, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi itu yang saya maksud dengan melindungi root page ya. Seperti itu. Pada kalian mengerti. Jadi di sini saya hanya menggunakan seperti yang saya sudah bilang tadi, hanya menggunakan dua package ya, yang sangat simpel sekali cara pakainya, yaitu use effect dari React dan juga use navigate dari React Router DOM. Jadi bagaimana sih cara mengaplikasikannya itu? Nah, jadi misalkan kita di sini sudah punya folder page. Nah, jadi yang misalkan yang saya akan lindungi itu page home ini. Jadi pertamanya dia simpel seperti ini saja. Nah, caranya itu seperti ini. Sebenarnya cara ini tidak saya sarankan. Tapi karena kita lebih mudah mengerti dan caranya sangat simpel ya, dan dia itu juga mau bekerja dengan baik. Jadi apa salahnya kita tidak memakai ini ya? Sebenarnya ada cara lain, misalnya menggunakan Redux atau use reducer seperti itu. Dan menurut saya itu caranya sangat susah untuk dimengerti, apalagi dimengerti oleh pemula ya. Jadi untuk proyek-proyek kecil, cara yang saya akan lakukan di sini itu menurut saya merupakan cara yang paling gampang dan paling simpel dan juga yang pasti work ya. Jadi kita langsung saja ngoding. Pertama kita import yang namanya use navigate from React Router DOM. Jadi yang belum menginstal package-nya bisa install dulu npm i React Router DOM di terminalnya. Oke, bila sudah, kita di sini langsung saja untuk membuat variabelnya navigate-nya terlebih dahulu. Navigate itu sama dengan use navigate seperti ini saja. Simpel sekali cara pakainya. Jadi navigate ini nantinya yang kita akan pakai untuk menavigasi user kemana sih kita harus navigasi dia, seperti itu. Jadi kita bisa menavigasi user dengan gampang sekali. Oke, kemudian di sini saya akan menggunakan use effect. Mungkin bagi yang belum tahu, use effect itu merupakan kode atau fungsi yang akan dijalankan sesuai yang kita mau. Jadi di sini
saya akan menjalankan use effect ini dengan dependensi array yang kosong, yang artinya use effect ini atau kode yang di dalam use effect ini akan dijalankan sekali saja pada saat page ini dibuka atau pada saat URL/home ini diakses oleh user, seperti itu. Jadi apa sih yang akan saya lakukan di sini? Nah, misalkan mungkin saya akan ke login terlebih dahulu ya, mungkin supaya kalian mengerti ya. Jadi misalkan di sini saya sudah punya page login yang simpel sekali. Jadi dia seperti biasa ada form, ada input username dan juga input password yang nantinya akan disimpan di useState ini. Jika kalian sudah mengerti, useState ini seperti variabel atau atribut yang ada dalam fungsi ini. Nah, jadi untuk memvalidasi bahwa user itu sudah atau password dan username itu user itu benar. Jadi kita akan cek di sini. Jadi misalkan yang kita cek itu username itu harus username atau misalkan saya sesuaikan saja ya. Misalkan username itu harus kode awan dan passwordnya itu subscribe ya. Jadi seperti itu misalkan. Nah, jika user memasukkan ini dan dia mengklik buttonnya ini, jadi on click dia akan handle login yang ini. Jika dia benar atau username dan passwordnya itu seperti ini, kita akan atur local storage-nya. Jadi di sini sebenarnya saya tidak sarankan ya, saya sama sekali tidak menyarankan kalian untuk melakukan validasi username dan password ini di React atau di front end kalian. Jadi seharusnya di sini kalian tinggal melakukan API call dan mengirim username dan juga password yang dikirim oleh yang kita dapat dari front end ini. Seperti itu. Jadi biarkan user yang memberikan tanggapan apakah ini tuh true atau false gitu. Jadi anggap aja ini saya melakukan call ke backend untuk login dan bila dia true ini atau dia berhasil login, kita akan gunakan use navigate juga. Jadi kita akan import di sini lagi. Mungkin saya akan copy saja di sini ya. Use navigate kemudian sama get itu sama dengan use navigate. Oke, seperti ini, simpel saja. Nah, jika dia true atau password dan username itu benar, maka kita akan set local storage-nya set item. Nah, local storage ini seperti map atau key value pair ya. Jadi kita akan atur ya, misalkan namanya itu login status ya. Login status itu key-nya. Nah, misalkan yang kita tambahkan value-nya itu simpel saja, misalkan rahasia 123 ya, supaya gampang saja. Jadi kita bila dia benar, maka kita akan atur local storage-nya. Jadi di sini juga bisa saya disclaimer lagi sekali. Local storage sebenarnya nggak bagus untuk kita pakai untuk menyimpan informasi berharga seperti ini. Sorry. Dan saya sarankan itu menggunakan cookies. Tapi karena local storage lebih simpel saja, jadi sini saya akan menggunakan local storage ya. Jadi kenapa menggunakan cookies? Karena kita bisa set expired time-nya supaya dia bisa kembali ke home, kembali ke login ini jika tokennya itu sudah expired. Nah, bila kita sudah set login statusnya ini seperti yang kita harapkan, rahasia 123, maka kita akan navigate user ke /home ya. Kemudian kita tambahkan lagi satu parameter, yakni replace true. Nah, maksudnya replace true ini apa? Replace true ini, nah bila kita setelah menavigate user ke /home, dia tidak akan bisa mengklik tombol kembali ini. Jadi kan sini ada tombol kembali. Jadi dia bisa ke login lagi. Jadi kita set biar tidak bisa ya. Supaya lebih aman saja sih. Oke. Mungkin seperti itu aja kode yang di sini. Nah, dan bila dia false atau dari backend tuh memberikan respon yang salah ya. Jadi kita tinggal pakai alert saja. Simpel saja di sini, username atau password salah. Mungkin kita bisa cek terlebih dahulu, misalkan kita ke login. Misalkan kita yang salah aja dulu ya. Tes, kemudian passwordnya tes.
login, langsung alert. Oke. Nah, misalkan kita benar, kode A1, passwordnya itu subscribe, dia akan langsung ke homepage. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di inspect application, di local storage bisa kita lihat login ini sudah ada yang tadi kita set ya. Login status itu kita set menjadi rahasia 123 seperti ini. Oke, aman-aman, lancar. Oke, kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Jadi yang kita lindungi itu kan yang ini ya. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi kita sudah buat navigate-nya. Sekarang kita buat lagi konstanta baru yang bernama login key, mungkin login key. Jadi login key ini apa sih yang kita harapkan key yang akan kita cek? Nah, jadi bisa saya garis bawahi lagi. Login key, kita seharusnya lebih baik tidak menyimpan informasi berharga seperti login key ini di front end. Jadi kalian bisa cek di back end saja untuk proses yang seperti ini ya, supaya lebih aman. Oke, misalkan karena ini hanya tutorial dan aku harap kalian mengerti maksudnya seperti apa untuk melindungi root ini. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan aplikasi kalian yang sudah ada. Oke, jadi di sini kita sesuaikan lagi 123, 123. Nah, di sini kita cek yang namanya login statusnya. Kita buat variabel login status mungkin. Yang kita ambil dari local storage, get item sekarang get item dan kita masukkan key yang tadi. Key-nya itu login status ya. Kita cek di sini ya login status. Kita cek login statusnya. Nah, kita tinggal terapkan if else simple di sini. If login status itu tidak ada ya. Saya isikan gambar tanda seru maksudnya. Untuk mengecek apakah ada atau tidak, dia cek terlebih dahulu. Nah, bila dia tidak ada, kita tinggal navigate user ke /login. Dan jangan lupa replace-nya kita pakai true. Jadi replace true biar user itu tidak bisa kembali ke page home. Seperti itu ya. Atau page di mana ini kita berada dari awalnya. Nah, else if login status itu ada dan dia itu tidak sama ya, kita cek yang salah-salah terlebih dahulu, tidak sama dengan login key kita buat, maka kita tinggal navigate user ke login lagi karena dia ada variabelnya tapi login key-nya itu tidak sama atau value-nya di sini itu bukan rahasia 123 ya. Jadi dia salah. Jadi kita navigate lagi user ke login. Gitu. Nah, jadi kita tidak ada mengutak-atik root yang sudah jadi di sini. Jadi kita bisa diamkan seperti ini. Dan kita cek ya aplikasi kita. Sorry. Kembali lagi. Misalkan kita akan ke home. Oh, di sini bisa karena local storage-nya masih nyangkut di sini. Oke, jadi misalkan kita hapus nih ya local storage-nya. Dan kita refresh, dia akan langsung ke login. Dan kita ke home lagi, dia akan langsung ke login lagi. Nah, caranya untuk login, ya tinggal masukkan kode A1, jangan lupa di subscribe. Salah kayaknya. Subscribe. Oke. Dia akan langsung ke home. Dan bila kita cek inspect seperti kayak tadi, application login status sudah rahasia 123. Nah, misalkan value ini salah, misalkan tes, refresh, dia akan keluar. Jadi kita masukkan lagi, dia akan masuk dan diperbaiki ya value yang tidak salah. Nah, jadi seperti itu saja ya. Jadi gampang sekali cara melindunginya hanya pakai use effect dan juga navigate. Jadi ini use effect ini pasti dijalankan saat user itu mengakses root/home atau saat
page ini di render seperti itu. Jadi minusnya seperti ini. Kita harus melakukan langkah ini ke semua page yang kita lindungi. Misalkan kita lindungi yang setting juga ya. Page setting kita lindungi juga. Jadi kita harus melakukan ini juga seperti itu. Samakan dengan yang lain seperti itu. Jadi itu minusnya, tapi plusnya itu bisa seperti saya bilang tadi, itu sangat gampang sekali dan simpel juga caranya ya. Seperti itu. Dan di sini saya tidak sarankan untuk mengecek seperti ini tuh di front end. Silahkan cek di back end. Jadi kita tinggal mengecek status atau status respon yang diberikan oleh back end kita. Misalkan respon saya itu 200, jadi dia tuh aman dan kita bisa tinggal langsung biarkan saja. Dan misalkan responnya itu tidak 200 atau ada masalah dalam pengecekan ini, kita tinggal navigate user ke login. Dan jangan lupa replace true. Kita cek lagi ya, misalkan kita hapus dulu local storage-nya. Jadi dia ke login, misalkan kita home ya. Ke home langsung, dia login, tapi kita kembali, dia tidak bisa lagi ke home. Kita lihat ya, tidak bisa lagi ke home ya. Jadi dia langsung dari awal tuh kita cek yang acak, jadi seperti itu. Mungkin seperti itu saja video kali ini. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.